Saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi oleh Tuhan Allah, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Selasa 28 Februari 2023, tertulis di dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 4. Mari saudara-saudariku kita simak dan renungkan firman Tuhan demikian. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Sailomodo rohani halak parjahati patangi-tangi bibir pangahution. Jala halak sibain si paototo manarehon pinggolna patangi-tangi dila pangasion. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, dalam satu pengajarannya Yesus menggunakan analogi yang antitesis dengan nas harian kita hari ini untuk menjelaskan kualitas manusia yang sesungguhnya. Analogi antitesis itu dituliskan dalam Matius pasal 12. Jikalau satu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Dari pengajaran Yesus ini, kita dibantu untuk memahami nas harian kita hari ini, bahwa siapa yang suka dengan sesuatu, dia akan memikirkan dan menyenangi hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu itu, dan pada akhirnya akan menghasilkan hal-hal yang berhubungan juga dengan sesuatu itu. Ini yang ditegaskan oleh penulis Amsal lewat nas harian kita hari ini. Orang-orang yang berencana berbuat jahat akan mencondongkan dirinya untuk memperhatikan dan memikirkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kejahatan itu. Karena hal itulah yang ada dalam pikirannya. Bahkan mereka akan berjuang membenarkan tindakan jahatnya dengan cara-cara yang jahat. Selanjutnya saudara-saudariku, kalau boleh kita katakan, kejahatan adalah saudara kandung dari kebohongan. Orang-orang yang berbuat jahat dan yang suka dengan perkataan-perkataan jahat akan dengan rakus dan tanpa perenungan menelan bulat-bulat segala fitnah dan cerita kebohongan. Kejahatan tidak akan pernah berpadanan dengan kebenaran, tetapi kejahatan akan selalu bersahabat dengan kebohongan. Itulah sebabnya sering kita dengar bahwa kebohongan dengan sendirinya akan beranak pinak di dalam pikiran seseorang yang memulai berbohong. Karena untuk menutupi kebohongan, dia akan memikirkan dan menciptakan kebohongan lain, sehingga dia akan mencondongkan telinganya mendengar hal-hal atau informasi-informasi yang bohong. Terlihatlah di sana bahwa kejahatan itu sudah menjadi menu yang selalu tersedia dalam pikirannya. Orang-orang yang dengan seenaknya berkata dusta, senang mendengar dusta-dusta itu diceritakan. Seorang pendusta atau pembohong memberi perhatian kepada lidah yang penuh kebencian dan fitnah, agar ia bisa menyambung-nyambung segala kebohongannya. Saudara-saudariku, melalui realita ini, firman Tuhan sesungguhnya ingin mengingatkan kita supaya menjauhkan diri dari kejahatan dan dusta. Menjauhkan diri dari orang-orang jahat dan pendusta. Sebab dengan bergaul dengan mereka, kita hanya akan mendengar hal-hal yang jahat dan kebohongan. Kemudian kita menjadi terbiasa dengan itu, dan akhirnya itu bisa menjadi karakter kita. Hanya dengan hidup di dalam firman Tuhan dan bergaul dengan orang-orang benarlah kita akan dapat menghindari dan melawan kejahatan dan kebohongan itu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.